Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam tajuk LP2M Spotlight. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Dengan saya Muhammad Bagus MH selaku host, kita akan membahas banyak hal terutama terkait dengan solusi perceraian pernikahan siri. Nah, teman-teman semuanya, para pemirsa LP2M Spotlight, kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Luar biasa sekali. Beliau bisa disapa terlebih dahulu. Bapak Dr. Muhammad Khalilur Rahman. Tidak ada Muhammad ya? Oh, tidak ada Muhammad ya, Bapak Khalil ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aktivitasnya apa nih Pak? Kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, tetap di dunia akademis ya. Tetap di dunia akademis. Ngajar, neliti, nulis, dan menjadi tempat curhat. Menjadi tempat curhat ya. Suami-suami dan istri-istri masyarakat Indonesia. Oke. Yang penting tidak menyediakan bahu, tetap menerima curhatan saja. Oke. Tidak menyediakan bahu ya, hanya menerima curhat, itu yang paling penting ya. Ini nanti ada istrinya Pak Khalil menonton ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, pemirsa LP2M Spotlight, hari ini kita sudah kedatangan Pak Khalil. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan solusi perceraian pernikahan siri. Nah, apa yang menjadi latar belakang? Kenapa sih di Indonesia hari ini masih banyak sekali pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, serta apa saja kira-kira problematika dan bagaimana solusinya? Nah, sebelum itu teman-teman semuanya, saya ingin bertanya nih kepada Pak Khalil, kira-kira apa sih Pak? Ini mungkin masyarakat kita di Indonesia masih awam terkait dengan definisi atau istilah apa itu pernikahan siri, Pak Khalil? Oke, terima kasih Mas Bagus, saya panggil Mas saja karena masih muda ini ya. Jadi pernikahan siri itu sederhananya pernikahan yang menurut syarat rukun fikihnya, hukum Islamnya sebenarnya sah ya. Jadi misalnya kalau dalam pendapat ulama itu, mazhab Syafi'i misalnya, rukun nikah itu ada walinya ada, saksinya ada, kedua mempelai ada, akadnya ada, plus biasanya ditambahi mahar sebagai kewajiban. Ada, semuanya lengkap. Tapi karena konteksnya kita berada di Indonesia, pernikahan ini tidak dicatatkan di KUA, itu saja masalahnya. Jadi secara fikih nggak ada masalah. Menurut fikih, menurut hukum Islam sah. Tapi ternyata pernikahan ini tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Karena memang di Indonesia ada undang-undang yang mengatur Betul. Pak Khalil boleh dong nanti kalau menjawab sambil melihat pemirsa yang ada di rumah. Pak Khalil ini saya membaca banyak penelitiannya, salah satunya beraktivitas dan melakukan penelitian di Samara Center. Boleh dong dikenalkan sedikit itu apa Samara Center? Lahirnya Samara Center ini karena saya melihat banyaknya problem di masyarakat. Misalnya terjadi problem-problem yang dialami khususnya bagi perempuan-perempuan, istri-istri. Mungkin kalau mau dipersentase, saya belum mempersentase secara detail ya. Kalau boleh dikatakan hampir 99% dari para orang-orang yang konsultasi ke tempat kami itu rata-rata memang perempuan. Dan itu biasanya kondisinya sudah agak-agak parah ya, ibarat penyakit itu sudah mungkin stadium sudah agak tinggi, sudah agak lanjut, sehingga mereka ini sebenarnya butuh solusi. Nah, masalahnya mereka tidak tahu kepada siapa mereka bertanya. Maka Samara Center ini hadir untuk memberi solusi-solusi tersebut, baik berupa konsultasi secara online misalnya, karena kami juga menangani sampai seluruh Nusantara. Ya. Luar biasa. Atau kalau mau bertemu secara offline, ya kami sediakan tempat di Surabaya, di Sidoarjo, seperti itu. Termasuk salah satu permasalahannya adalah pernikahan siri ini ya. Betul. Kira-kira nih Pak Khalil, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa banyak sekali perceraian yang dihasilkan dari pernikahan siri, dari hasil Pak Khalil selama di Samara Center ini? Jadi sebelum ke perceraiannya, yang terjadi ini menjadi ada banyak tema
konsultasi di Samara Center ini. Cuman yang yang sangat unik dan sangat problematik bagi saya itu bagi perempuan-perempuan ya termasuk yang laki-laki yang menikah secara siri. Ini menurut saya problematik. Kenapa? Karena selama ini solusinya ini masih belum saya temukan secara detail. Sampai akhirnya saya melakukan penelitian-penelitian ini baik secara literatur, dokumen, saya coba cari di teks-teks ulama, begitu juga di aturan-aturan di Indonesia, sampai saya wawancara kepada hakim pengadilan agama. Jadi persoalannya karena mereka itu sirinya itu yang menjadi masalah gitu ya, karena mereka nikah siri sedangkan mereka berada di satu negara yang secara konstitusi bukan agama Islam saja, sehingga mereka terikat. Di satu sisi mereka pernikahannya tidak tercatat, tapi ketika ingin menyelesaikan ini ada institusi negara yang namanya pengadilan agama yang harus mereka tempuh juga. Ini menjadi sangat problematik. Gampangannya begini, mereka hidupnya menjadi tergantung ya. Ada misalnya salah satu masyarakat perempuan ya yang saya teliti itu, yang konsultasi ke tempat kami itu, ada seorang perempuan yang bahasanya mungkin jatuh cinta ya kepada suami orang. Nah, ini menjadi masalah ini ya. Bahaya ini ya. Oke. Ketika saya tanyakan menikah, akhirnya memutuskan menikah dengan si suaminya itu, padahal dia sudah punya istri ya dan punya anak. Sudah besar juga anaknya. Dia mengatakan ya karena jatuh cinta. Wah, repot kan kalau bahas masalah cinta ini. Pada akhirnya dia menikah. Nah, problemnya ketika si istri pertama mengetahui tindakan si suaminya. Jadi nikahnya karena poligami ini ya. Siri ya, diam-diam juga ya. Karena kalau poligami kan izinnya harus ke pengadilan melalui izin istri pertama. Ini kan dianggap sulit kan, sehingga bypass langsung nikah siri. Dan ternyata fakta berikutnya, temuan penelitian saya juga, bahwa pernikahannya ini tidak dihadiri oleh si wali. Wah, ini tambah repot ini ya. Dalam fikih termasuk di aturan di Indonesia, yang namanya menikah kan harus ada wali ayahnya lah. Nah, pada pernikahan ini tidak ada walinya. Memang ada sih satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah yang membolehkan, tapi itu kan seharusnya diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, repotnya lagi tadi ketika diketahui oleh istri pertamanya, suaminya kondisinya ini dia bekerja di bawah naungan keluarga besar si istri. Gampangannya dia juga terikat dengan istri pertama, sehingga ketika disuruh milih sulit juga istri yang pertama atau kedua, tentunya kan si suami berpikir, wah saya kalau memilih istri kedua saya nggak bisa kerja lagi nih, makan apa gitu ya. Makan apa kan gitu. Akhirnya dia ke istri pertama dan lost kontak. Si istri ini yang konsultasi ini bahkan dia cerita sampai sakit, stres lah gitu ya, gara-gara memikirkan ini. Gimana cara saya terlepas dari ikatan ini? Kira-kira nih Pak Khalil, kita ada banyak ya teman-teman pertanyaan yang mungkin nanti kita akan bahas di next podcast ya, LP2M Spotlight ya. Namun ada beberapa hal yang menarik. Kira-kira Pak Khalil ketika melaksanakan pernikahan siri seperti tadi, termasuk problematika dan dampaknya, dampaknya itu kira-kira yang paling terdampak itu si perempuannya atau si laki-lakinya, atau kedua belah pihak juga berdampak yang sama? Sebenarnya keduanya berdampak ya. Cuman kalau yang paling sangat merasakan tentu si perempuan, terutama bagi pernikahan poligami ya. Karena itu tadi ketika suami meninggalkan si istri sirinya ini, bahkan ada yang sampai tidak bisa dihubungi. Ada juga kasusnya si perempuan bertemu sebenarnya dengan suami si laki-laki, tapi si laki-laki ini tidak mau untuk menceraikan gitu kan. Tentu yang sangat berdampak ini ya bagi perempuan hidupnya itu tadi akhirnya bergantung kan. Dia sudah merasa tidak enak hidupnya dengan si suami. Ada satu kasus malah begini nih ya. Sebenarnya pernikahannya ini tidak disetujui oleh orang tuanya, tapi dia maksa lah ya, karena satu hal dia maksa, akhirnya nikah dengan laki-laki yang sudah punya istri. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, nafkah sudah diberikan dan lain-lain. Cuman secara sosial si istri ini dia merasa tidak enak. Omongan kanan kiri itu membuatnya merasa tidak enak hidupnya, tidak bahagia. Padahal pernikahan itu kan agar bahagia. Hanya dia memilih untuk bercerai, akhirnya mau bercerai gitu ya ke suaminya. Masalahnya si suaminya nggak mau menceraikan. Nah kan hidupnya akhirnya tergantung, terlantung-lantung ya. Dia pengen lepas dari
pernikahan siri poligami ini tergantung pada si suami. Padahal si suami nggak mau menceraikan. Mau ke pengadilan agama. Nah, ini menariknya di SEMA nomor berapa ya? Nomor 3 tahun 2018. Orang kalau mau menetapkan pernikahan itu kan harus isbat dulu ya. Baru dia boleh cerai. Maka ada istilah isbat cerai. Nah, persoalannya di SEMA nomor 3 tahun 2018 itu dijelaskan tidak boleh hakim itu menerima isbat nikah atas dasar poligami walaupun untuk kepentingan anak. Nah, kan tambah repot juga. Dia mau minta cerai dari suaminya nggak diceraikan, mau ke pengadilan agama, hakim menolak. Ya, kenapa? Karena menurut SEMA itu nggak boleh karena dia nikah siri. Akhirnya apa? Hidupnya terlantung-lantung. Kalau seperti itu kira-kira Pak Khalil bisa nggak misalnya dalam kurun berapa lama tidak diberikan nafkah baik batin ataupun lahir secara mutatis mutandis itu atau otomatis status pernikahan atau itu hilang? Gini, putusnya pernikahan kalau dalam fikih termasuk di aturan itu kan ada 2. Bisa 1 karena kematian. Berarti nunggu suaminya mati. Sulit ini ya. Nggak tahu umurnya berapa ini ya. Sulit kan ya. Nah, yang kedua, ini yang bisa diusahakan yaitu melalui perceraian. Nah, kalau dalam fikih ada 3 perceraian namanya. Ada tolak, berarti itu suaminya yang menceraikan, keinginan suami. Ada namanya khulu. Khulu itu permintaan dari istri, tapi tetap suami yang menceraikan. Nah, masalahnya 2 hal ini nggak bisa dilakukan. Ada yang ketiga namanya fasah. Fasah itu perceraian melalui hakim. Sekali lagi repotnya tadi kalau poligami itu mau isbat cerai itu kan harus ke pengadilan agama. Isbat cerai itu sulit. Nah, begitu sulitnya kan di situ. Deadlock ya di sisi itu nanti walaupun bisa. Nanti ada solusinya. Nanti ya kita akan bahas nanti ya. Nah, ini kita kan melakukan penelitian di Samara Center ya dengan ragam banyaknya permasalahan termasuk pernikahan siri, bagaimana harus bercerai. Nah, selama Bapak Khalil melakukan penelitian kira-kira apa peran yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman di Samara Center Pak Khalil? Ada 2 secara umum ya. Pertama, kita melakukan edukasi melalui kadang seminar, webinar ya, melalui webinar, kadang live Instagram, kadang juga melalui tulisan-tulisan. Bahkan saya sendiri karena pengalaman menangani konsultasi ini mungkin sudah sejak 2016 atau 17 gitu ya. Akhirnya beberapa problem itu saya bukukan, saya tulis ulang. Boleh dong judulnya apa bukunya ini? Judulnya itu Menggulung Badai Pernikahan. Menggulung Badai Pernikahan. Ada jangan badai lupa ini ya. Lalu digulung. Maksudnya digulung ini bukan tambah besar, digulung biar hilang gitu maksudnya. Nah, nanti adalah di toko online juga. Ya, nanti teman-teman bisa cek nih ya judulnya. Belum ada kayaknya di toko online ya. Bisa nantilah dihubungi seperti itu. Salah satunya apa? Selain seminar, kemudian melakukan penulisan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi menangani konsultasi. Kalau itu kan bersifat umum ya. Jadi kalau seminar lalu live Instagram atau apapun itu kan istilahnya teori-teori secara umum. Nah, sedangkan di masyarakat itu kadang ada problem-problem yang sifatnya spesifik, dan khusus, beragam yang kadang tidak bisa dijelaskan secara umum sehingga butuh butuh penanganan khusus. Bahkan saya pernah menangani konsultasi itu bukan pernah ya, biasanya itu kadang kurang lebih 1 jam itu biasa. Karena kan istilahnya untuk menyelesaikan masalah seseorang itu kan harus tahu masalahnya dulu. Tidak tiba-tiba langsung diberi nasihat atau apa enggak. Ya kayak dokter lah ya, didiagnosis dulu, dilihat dulu, baru dia bisa menentukan apa obatnya. Oke ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Ternyata di masyarakat kita masih banyak sekali problematika termasuk pernikahan siri, termasuk bagaimana bercerai. Tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Pak Khalil, termasuk kita potensi deadlock nih. Nah, sekarang kira-kira solusinya apa nih yang bisa dilakukan ketika masyarakat dalam posisi yang sebagaimana yang disampaikan tadi? Bagaimana Pak Khalil? Sebelum saya jawab itu saya teringat tadi ya masalah faktor-faktor. Kalau tadi kan karena cinta ya. Sebelum saya jawab dulu ya. Ada juga karena mohon maaf tertipu rayuan laki-laki. Gombal ya, gombal. Bukan saya juga tentunya ya. Biasanya begini laki-laki itu. Jadi
oke lah, yang penting kita nikah siri dulu lah, nanti kita akan catat. Urusan nanti. Banyak sekali kayak gitu, yang saya tangani banyak yang kayak gitu. Ternyata sampai akhir siri terus ya, sampai mau cerai akhirnya. Oke, bagaimana solusinya? Tentu solusi ini kita lihat dari kajian fikih dan aturan-aturan di Indonesia. Kalau dalam kajian fikih ini saya sangat berterima kasih kepada para ulama yang ternyata sangat detail menjelaskan bagaimana persoalan pernikahan ini. Tentu kalau dulu pernikahan yang dimaksud ya pernikahan biasa, tidak dicatatkan ya, pernikahan gitu saja. Yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi. Nah, ada beberapa langkah bagaimana perceraian itu bisa terjadi. Kalau umumnya kan suami menceraikan. Oke, pada kasus ini kan tidak bisa. Hulu juga tidak bisa. Istri sudah minta cerai tapi si suami tidak mengiyakan, tidak menceraikan. Berarti tidak bisa. Maka yang ketiga adalah fasah. Sekali lagi, kalau fasah ini tergantung juga. Bagi nikah siri yang tidak poligami, mungkin peluangnya masih ada ya. Walaupun hakim untuk isbat, maksud saya, isbat nikah bukan karena poligami, ya nikah siri biasa tidak poligami, mungkin peluang untuk isbat plus cerai itu mungkin masih terbuka lebar, tergantung nanti apa pembuktiannya dan apa masalah-masalahnya. Tapi bagi istri yang di poligami, saya katakan tadi di SEMA nomor 3 2018, ini peluangnya sangat-sangat kecil, gitu kan ya. Tapi masih ada ya? Masih ada, saya bilang masih kalau ada. Kalau di prosentase ternyata di Aceh, nah ini saya berdasarkan penelitian kasus juga ya. Ternyata di Aceh tahun 2020, padahal SEMA-nya ini kan tahun 2018 ya. Ternyata di Aceh itu masih bisa ternyata. Masih bisa. Jadi ada salah satu hakim namanya Cik Basir ya menulis tentang ini. Jadi dia lebih ke berusaha memaparkan fakta bahwa ternyata di Aceh itu tahun 2020 itu ada putusan yang mengesahkan isbat nikah walaupun nikah siri, walaupun poligami. Saya nggak tahu apakah karena di Aceh itu khusus, di sana kan ada mahkamah syariah. Syariah ya. Itu kan ada gitu. Entah apa karena memang khusus di Aceh atau bisa diterapkan di tempat lain, saya kurang tahu. Tapi faktanya di Aceh itu ada. Ini mungkin rekomendasi penelitian berikutnya ya. Bisa jadi selain di Aceh apakah ada. Kalau di sebelum tahun 2018 itu tidak hanya di Aceh. Banyak, walaupun poligami itu masih bisa, tapi sebelum adanya SEMA ini. Sebelum SEMA nomor 3 2018 tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya anggaplah deadlock ya sudah nggak bisa. Bagaimana menurut fikih? Nah, ada istilah namanya muhakkam. Muhakkam, apa itu Pak? Muhakkam itu intinya ada seseorang yang dianggap alim, pintar di bidang fikih. Nah, muhakkam ini pun ada mengatakan salah satu pendapat harus mujtahid. Mujtahid itu kan berarti dia orang yang betul-betul ahli di bidang fikih ya. Ada yang mengatakan tidak harus mujtahid, yang penting dia ahli di bidang fikih gitu saja. Nah, ketika ke pengadilan atau ke qadhi, ke hakim itu tidak bisa, maka ulama membolehkan ke muhakkam akhirnya. Muhakkam ini ya ustadz atau kiai yang betul-betul ahli, bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya karena labelnya kiai atau ustadz, tidak. Apalagi yang viral-viral misalnya. Tapi yang betul-betul ahli nih, dimintai dimintai tolong agar dia menceraikan pernikahannya. Itu bisa. Itu sudah cara keberapa tadi ya? Suami tidak bisa menceraikan, hulu nggak bisa, fasah melalui pengadilan nggak bisa, maka melalui jalur-jalur keagamaan tadi ya. Bahkan ya, misalnya ini kan namanya ulama kan kadang memang memberi banyak opsi ya. Bahkan kalau memang sudah tidak bisa lagi misalnya ke muhakkam, entah karena akses menuju sana nggak bisa. Misalnya kan perempuan, mohon maaf ya, perempuan yang memang tidak lingkungannya tidak biasa, tidak aware dengan kondisi yang demikian ya. Maksudnya tidak tahu mana ustadz yang ahli yang tidak, dia kan bingung gitu ya. Tanya temannya nggak tahu gimana. Bahkan ulama sampai memberi solusi paling terakhir nih. Apa kata ulama? Dia boleh menceraikan dirinya sendiri. Menceraikan dirinya sendiri. Sampai segitunya ada. Di salah satu kitab itu dijelaskan begitu bahwa dia akhirnya boleh menceraikan dirinya sendiri. Tapi sekali lagi ini opsi yang paling terakhir. Karena kan kalau ini opsi terakhir ini dibuka lebar-lebar, tentu ada banyak hal yang sangat
membahayakan. Nah, tiba-tiba nggak cocok dengan suaminya, tak cerai diri sendiri kan bahaya kan ya. Tentu ini adalah hati-hati ya teman-teman opsi yang paling terakhir. Dan kalau bisa ini jangan khusus yang terakhir ini disensor. Tapi nggak apa-apa, ini namanya ilmu ya. Namanya ilmu, maksudnya agar ini tidak disalahgunakan ya. Tapi menurut ulama itu bisa. Kenapa? Kalau bahasa ulama itu karena untuk menghilangkan darurat, bahaya. Ya kayak tadi, dia tidak diberi nafkah. Nah, kalau dalam ulama itu berapa hari tidak diberi nafkah sehingga dia boleh fasa itu 3 hari minimal. Kalau di SEMA itu kan harus nunggu 12 bulan kalau nggak keliru ya, lama ya. Tapi kalau di kajian fikih itu tunggu 3 hari sudah nggak bisa ngasih nafkah, boleh cerai. Cuman tadi ya kalau sudah nggak bisa ke hakim, ke muhakam nggak bisa, dia menceraikan diri sendiri. Oke. Luar biasa ya teman-teman, kita sudah berbincang banyak hal termasuk problematika, kondisi permasalahan pernikahan siri dan problematika perceraian, terutama yang hadir secara langsung di teman-teman Samara Center, termasuk tadi solusi-solusi yang diberikan. Kita hadir hari ini ada di 2 dimensi teman-teman, menghadapi hukum yang berlaku di Indonesia atau katanya orang-orang hukum itu adalah hukum positif, dan kita belajar juga dari aspek hukum Islam. Meskipun tadi ada banyak solusi dari aspek hukum positif ketika deadlock, ternyata ada solusi-solusi nih dari aspek hukum Islam. Nah, terakhir Pak Khalil, ada nih yang perlu disampaikan kepada teman-teman pemirsa semua menghadapi problematika pernikahan siri tadi. Ya. Yang paling penting itu kalau dalam kaidah fikih itu ada istilah ad-daf'u aula minar raf'i. Kayak bahasa apa itu ya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum memasuki pernikahan siri yang problemnya itu banyak, bahkan menurut MUI ini ya bisa haram jika jelas-jelas mengandung mudarat, maka jangan lakukan itu. Khusus bagi perempuan, jangan pernah mau terbujuk rayuan bahasa laki-laki ya. Karena saya kadang mulut laki-laki itu terdengar manis bagi telinga perempuan. Kenapa begitu? Ya memang terjadi. Ya buktinya banyak yang nikah siri yang awalnya karena mohon maaf ya rayuan-rayuan laki-laki gitu kan. Jadi nantilah kita yang penting nikah dulu, nanti nikah siri setelah itu dicatatkan. Ada yang bahkan itu ketika pernikahan, ketika dia suaminya itu sudah menceraikan tapi belum ke pengadilan agama, akhirnya dia menikah dengan si laki-laki ya, sudah menceraikan istrinya. Tapi belum ke pengadilan agama, akhirnya dia nikah lagi dengan perempuan, nikah siri juga. Dia juga mengatakan, loh kan kamu masih belum iya kan, yang penting sudah secara agama sudah cerai dulu kan. Nantilah kalau sudah di pengadilan agama sudah cerai, sudah ada, nanti kita catatkan gitu kan. Tapi pada faktanya dia perceraiannya nggak diurus, pernikahan resminya di KUA-nya juga tidak diurus. Nah, ini perlu hati-hati bagi perempuan. Bagi laki-laki, ini kita ini ya, pesan untuk laki-laki nih. Kita ini kan manusia yang yang juga punya keimanan, kepercayaan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu mengatakan bahwa paling baiknya manusia gitu ya, itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Tentu bagaimana salah satu mekanisme agar melakukan kebaikan kepada keluarga diantaranya adalah kalau mau nikah ya harus dicatatkan dulu demi kejelasan hukum atau hak-hak dari seorang perempuan. Semuanya kalau laki-laki itu kalau betul-betul cinta, sayang, maka dia tidak mengatakan ayo nikah siri dulu untuk bukti cinta. Enggak, itu omong kosong gitu ya. Kalau memang bukti cinta, ya lakukan sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia. Itu ya pesan baik-baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Pak Khalil sudah hadir dalam agenda kita hari ini dalam tajuk LP2M Spotlight. Teman-teman semuanya pemirsa LP2M Spotlight, terima kasih sudah hadir dan harus dicermati aspek-aspek yang tadi disampaikan oleh narasumber yang luar biasa kita, sehingga kemudian kita berjalan di posisi yang benar gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi pada tajuk LP2M Spotlight berikutnya. Saya Muhammad Bagus dan Bapak Dr. Khalilur Rahman izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.